Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kyai Haji Abu Bakar Abdul Jalil yang biasa disapa dengan Gus Ab. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah di daerah Kota Kediri. Jadi alhamdulillah, terima kasih Rawibun. Selain itu, beliau juga sebagai Ketua PCNU untuk Kota Kediri. Ya. Terus yang kedua, yang terhormat Bapak Nugroho, perwakilan dari Gudang Garam SDHI. Beliau yang punya lahan ini, Pak. Jadi luar biasa sekali support beliau. Jadi yang mulai bangun, yang mengelola, yang punya uang beliau, termasuk bandara. Terus juga yang terhormat Anwaruddin dari Kalimantan Tengah, yang nanti kami minta juga membantu memberikan informasi tentang manasik nanti. Ada bisikan sekilas, tidak komplit, tidak apa-apa Bapak. Untuk pertama kami persilahkan Bapak Haji Anwaruddin dari Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sayyidina al-kiram panjenenganipun Gus Abu Bakar Soh Pesantren Salafiyah yang kami hormati Bapak Nugroho selaku pimpinan dari PT Gudang Garam Soria. Alhamdulillah Pak Nugroho. Pak Ruli selaku bawa acara, beliau juga merupakan kepala atau ketua yang ada di sini. Salat kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kami kita semua dari zaman jahiliyah menuju terang benderang yakni agama Islam. Bapak dan Ibu dan Al-Mukarram Ustadz Abu Bakar. Saya di sini selaku ketua rombongan. Saya juga bukan Pak Kiai, jadi ketua rombongan dari Kalimantan Tengah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam hal ibadah umroh itu merupakan tamu-tamu Allah yang dimuliakan. Apakah itu umroh? Ya, itu perlu teknis sangat penting sekali, karena di ibadah umroh ini kalau teknisnya nggak tahu ya kita mungkin banyak mengalami kesalahan, sehingga kalau ada kesalahan sedikit pun umroh kita tidak akan sah, atau sah namun harus membayar namanya dam. Ya, Bapak dan Ibu harus diberi pengertian, termasuk saya sendiri, dan saya juga telah lupa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena waktu ya sekilas saja. Pertama, nanti kita dari sini langsung Madinah, Jeddah ya Pak Nugroho ya, langsung Jeddah. Perjalanan dari sini ke Jeddah sekira 10 jam setengah, tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus 10 jam setengah, tapi kalau cuacanya kurang bagus bisa 11 jam. Kemudian nanti setelah dari Jeddah ke Madinah itu perjalanan naik bis berkisar 5 sampai 7 jam. Itu pun harus melalui Madinah dulu. Setelah di Madinah, Bapak dan Ibu akan masuk ke hotel ya. Ke hotel, sebelum masuk hotel nanti akan masuk Madinah diajari salam kepada baginda Rasulullah. Ya, ini saya tambah sedikit biar nanti untuk nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata wal mulka la syarika lak. Ayo coba nirukan.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Mungkin itu karena waktu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang minulya segenap para alim ulama, para kiai, khususnya kiai kita Bapak Ustadz Anwaruddin, wonten panjenenganipun Pak Nugroho, wonten Pak Ruli, segenap jamaah umroh dari berbagai daerah pundi mawon iki. Ada Sulawesi, ada Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jember, Surabaya. Selamat datang di kota Kediri, kota Kabupaten Kediri yang kita kenal Kediri kota tahu takwa. Tahunya aja takwa, Pak, apalagi kalau orangnya. Insya Allah kita itu takwa. Kalau saya itu karakter suami yang takut istri tua. Takwa itu takut istri tua, gak wani wayu. Pertama tentu kita, ya Allah, ini laukana dakikon la asba'a butuna bani Israel. Dalam kitab itu diterangkan pada suatu ketika ada situasi Pak Ceklik tidak ada makanan, lah delalah kersane ngalah ada seseorang yang melihat setumpuk pasir, beliau berandai-andai, laukana dakikon la asba'a butuna bani Israel. Seandainya pasir ini setumpuk menjadi dakikon, tepung beras, maka akan saya sedekahkan. Baru niat saja loh, Allah Ta'ala sudah menerima niatnya orang itu karena didasari dengan ilmu. Ini keutamaan yang kedua, orang yang berilmu walaupun toh tidak diberi dengan harta. Maka saya kira banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa karena anugerah Allah Ta'ala. Orang berilmu tanpa dibekali dengan harta benda bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Mungkin ada yang dulu terkenal dengan haji nunut, ada yang berangkat haji gara-gara hanya beli akik nopo batu waktu di Mina. Tepatan kami pernah mengalami haji tahun 95. Tahun 95 itu haji masih 7.070.000, belum ada waiting list, dan saat itu masih ada sumur Zam-Zam, sehingga masih belum seenak tahun ini. Kalau sekarang alhamdulillah fasilitasnya, sarprasnya sudah baik sekali daripada tahun 95 pada saat itu. Pun niki sing nomor kaping kali, rajulun atahullahu ilman walam yutihi mana. Yang ketiga, rajulun atahullah lam yutihi rajulun atahullahu malan walam yuti ilman.
Yang nomor 3 itu ada orang yang hanya diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Pengennya mensyukuri atas nikmatnya harta, pengennya mensyukuri atas nikmatnya bondo, alhamdulillah saya dapat rezeki, pengen bersyukur, tapi cara bersyukurnya tidak benar. Syukuran niatnya tapi yang terjadi kemaksiatan. Maunya syukuran tapi yang terjadi kemungkaran. Saya pernah datang, mohon maaf, syukuran di satu tempat. Ya syukuran, alhamdulillah ada pengajian, ketepatan kami yang diminta untuk menyampaikan materi delalah. Tapi setelah itu saya tahu secara kasat mata langsung syukurannya ngajinya tetap ngaji tapi delalah enek apa namanya? Enek minumane khomer, enek hai. Ada hainya. Ya Allah. Jadi ya monggo lah. Terus kalau tak boleh langsung, saya langsung pulang. Ya lumayan lah. Ngono-ngono ya cik ngaji, setelah ngaji hai. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kata Quran. Kanjeng Nabi ditanya, niki piye? Khamr, minum-minuman keras, maisir judi. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Ya dosa, tapi ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kalau kita main judi menang lumayan bisa bayar utang nek menang. Tapi kalau kita minum ada manfaatnya, mungkin untuk menambah biar mentalnya lebih kuat mungkin. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaat. Ini nomor 3, Bapak Ibu yang saya hormati, rajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Diberi harta tapi tidak diberi ilmu, sehingga cara mentasarufkan itu tidak tepat. Yang keempat, ini yang paling parah, rajulun lam yu'tihi malan walam yu'tihi ilman. Dia itu tidak diberi harta, nggak punya pondok, nggak punya materi, dan nggak punya ilmu. Wes niki ndak ada pilihan. Jadi ya bondo ya ra duwe, ilmu ya ra duwe. Kalau yang pertama itu yang lebih bagus, yang paling bagus. Dia punya ilmu, punya harta, di bawahnya walaupun dia ndak punya materi tapi punya ilmu. Kalau nomor 3 masih mending, walaupun dia ndak punya ilmu tapi punya harta. Lah sing 4 ini sing blind. Wis ndak ada pilihan. Maka alhamdulillah hari ini panjenengan dalam bulan puasa mau melaksanakan umroh, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan niat panjenengan sebagaimana tadi disampaikan bahwa niat yang benar mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan ridhonya. Allahumma amin. Terutama ini juga bulan puasa, salah satu di antara hikmah puasa adalah hikmah spiritual. Hikmah spiritual itu adalah hikmah menjadikan manusia menjadi orang yang bertakwa, menjadi manusia yang selalu bersyukur, menjadi manusia yang selalu sabar. Bagaimana tidak takwa? Sebenarnya kalau dilihat kasat mata hari ini, panjenengan yang hadir laki-laki maupun perempuan, tidak ada yang tahu kalau ini ada yang tidak puasa. Yang tahu hanya kita dan Allah Ta'ala. Kita panjenengan poso napa mboten saya tidak tahu. Saya puasa apa tidak jenengan juga tidak tahu. Pokok yang penting nanti ada maghrib makan. Itu aja biar kelihatan puasa. Ini takwa. Takwa itu ya semacam menjalankan perintah. Kalau seandainya manusia itu menjalankan perintah tidak karena diawasi oleh CCTV, oleh pengawas, tapi karena takut kepada Allah, insya Allah semuanya selesai. Begitu
Begitu bahagianya kalau seandainya punya suami yang takwa. Begitu bahagianya kalau seandainya punya istri yang takwa, punya istri yang solihah, punya suami yang soleh. Kata Quran, istri yang solihah itu fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Jangan menjadi istri sing tukar minggar minggir, becake metu tengah, monggo Kang Mas mampir, mumpung Pak ora ning omah. Nah, namanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Itu takwa. Sabar, puasa mempelajari mental kita menjadi orang yang sabar. Bagaimana panjenengan tidak sabar? Sebelum maghrib makanan sudah disiapkan di meja, tinggal tinggal muluk, tinggal makan, tinggal nyendok. Tapi kita tidak akan mungkin makan, tidak akan mungkin minum kalau belum saatnya adzan maghrib tiba. Artinya apa? Orang itu nggak boleh tergesa-gesa. Qaidah usul fikih mengatakan manis ta'jala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang gigi mongso tergesa-gesa, maka dia akan tersiksa. Jalan kalau tergesa-gesa kesandung, makan kalau kesusu dadine keselak. Kalau masak kalau tergesa-gesa jadine gosong dan seterusnya. Maka jangan gesa-gesa, ini belum maghrib, belum waktunya. Ini melatih sabar. Nah, ini diantara kesabaran. Kemudian sekaligus puasa mengajarkan untuk kita bersyukur. Kadang-kadang saudara kita yang kita lihat di lingkungan kita, ada yang sehari hanya makan sekali, ada yang sehari makan hanya sehari dua kali, atau mungkin 2 hari sekali baru makan. Tapi sementara kita tidak pernah terlambat makan. Kita syukuri alhamdulillah. Apalagi secara spiritual mencetak manusia yang bersyukur, mencetak manusia yang sabar, mencetak manusia yang selain syukur, sabar, sekaligus juga mencetak manusia yang beriman dan bertakwa. Puasa sekaligus membentuk manusia yang sehat lahir, sehat batin. Allahumma, paling tidak secara medikal orang yang puasa akan mengistirahatkan pencernaan makanan. Kalau tidak puasa umumnya makan itu kan 3 kali, pagi, siang dan sore, sore. Tapi kalau di puasa insya Allah ya tetap 3. Buka puasa, habis terawih terus sahur. Tapi minimal mengistirahatkan pencernaan. Gini, sebab karena makanan yang kita makan itu akan dicerna selama 8 jam. Di saat jam 7 pagi panjenengan dahar, maka butuh waktu 7 jam. Butuh waktu 7 jam untuk mencerna. Jam 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 sore baru selesai mencerna makanan sarapan 7 pagi. Tapi kadang-kadang sebelum jam 3 sore kita sudah makan siang. Anggap aja jam 1 siang kita makan. Berarti kita punya hutang waktu 2 jam. Jam 1 makan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 malam baru selesai mencerna makanan di siang hari. Berarti kita juga punya waktu 8 jam untuk mencerna. Jam 8 baru selesai. Tapi kadang-kadang kita jam 7
sudah makan lagi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 pagi baru selesai mencerna makanan yang jam 7 malam. Padahal harusnya jam 9 baru selesai. Niki lah berarti maknanya terus tidak ada istirahatnya pencernaan makanan. Nah, namun di saat panjenengan puasa jam 3 dini hari sahur, maka jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dianggap itu loh. Terus pakai akeh ngono ya. 11 jam. 11 jam kalau anggap aja misalnya gini, jam 3 dini hari kita makan, selesainya mencerna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 siang baru selesai. Berarti jam 12, jam 1, 2, 3, 4, 5 sampai jam 6 ini pencernaan diistirahatkan. Sehat. Makanya tidak berlebihan. Kalau seandainya panjenengan mau check up, otomatis harus puasa. Berarti puasa mencetak manusia yang sehat lahir dan batin. Pun maghrib tadi. Kurang saja. Oleh karena itu, selain banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalam semua ibadah, termasuk umroh, niki hikmahnya nggih masyaallah kuwatah. Mau dipunteraken kali Kiai Anwaruddin bahwa panjenengan nanti akan tawaf. Tawaf ini sebenarnya filosofinya hidup ini berputar. Hidup ini berputar, tidak selamanya. Ada saatnya, ada waktunya. Tahu jadi nom, tahu jadi sepuh, tahu sehat, tahu loro, pernah jadi muda, pernah jadi tua, pernah sukses, pernah bangkrut. Ada saatnya. Ini hidup ini berputar. Watil kal ayyamu nudawiluha. Kayak iman selalu berputar. Kayak umrah ini. Umrah ini ya semuter. Tahu ayu ya tahu elek ya tahu. Insya Allah malah awet sing elek. Kalau ayu susu elek, ayu lama-lama kan jelek. Tapi kalau elek ya awet elek, teman-teman. Jadi ini umroh sama dengan pakaian ihram. Pakaian ihram itu menunjukkan pelajaran kepada kita. Hakikatnya besok yang kita bawa itu ya hanya 2 lembar kain. Mau ada yang punya mobil berapa puluh, ada yang punya rumah berapa ratus, ada yang punya harta berapa miliar, berapa triliun, semua akan kita tinggal, itu miliknya ahli waris. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya tercipta dari tanah, saya akan kembali kepada tanah, saya juga akan dibangkitkan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi pada saat jenengan pakai pakaian ihram itu kelingan, oh ternyata inilah hakikat hidup, inilah hakikat harta yang kita miliki. Emas-emasan, perhiasan, mobil, rumah, uang, deposito, dan semuanya itu miliknya ahli waris. Nyawa kagungane Gusti Allah. Harta milik ahli waris, nyawa kagungane Allah. Jasad ini haknya set, haknya ular, haknya ulat. Makanya ibu-ibu nggak usah beli make up yang mahal-mahal, cukup bedak Viva nomor 4, murah meriah, 2000 sudah glowing gitu. Ya, toh nggak dicacing. Oh, ya itulah kita. Ini pelajaran bagi kita.
mulai dari tawaf itu adalah perputaran waktu. Kita tidak selamanya sehat, kita tidak selamanya muda, kita tidak selamanya ayu, tidak selamanya sukses, tidak selamanya kuat, dan seterusnya. Ini filosofi tawaf. Pakaian ihram, filosofi mengingatkan kita pada hakikatnya adalah hidup ini ya sebagaimana tadi yang akan kita laksanakan umroh. Kemudian sa'i ini baina Safa wal Marwah. Kalau dalam sejarahnya kan usaha yang dilakukan oleh istrinya Nabi Ibrahim untuk mencarikan setetes air untuk penghidupan, bahwa setiap upaya usaha itu insya Allah akan bisa sukses kalau panjenengan betul-betul tenanan, bersungguh-sungguh. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan sukses. Kalau dalil saya, man telataina fakot paneina, barang siapa yang telaten bakale panen. Weting tresno jalanan soko kulina penglibet glibet kata mawon. Iki man telataina fakot paneina, telaten bakale panen. Nah, kalau dalam Qur'annya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan, insyaallah sukses kalau memang betul-betul sama dengan yang dilakukan oleh garwanipun Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau betul-betul mencari penghidupan untuk anaknya setelah beliau ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum lagi niat itu sebuah tujuan, niat itu sebuah harapan, niat itu sebuah keinginan, sehingga niat itu menjadi tolak ukur ibadah apapun. Tolak apapun itu niat. Jenengan sholat ada niatnya, jenengan zakat ada niatnya, haji ada niatnya, berjalan umroh ada niatnya. Inilah yang membedakan antara ibadah dengan adat, itu ada pada niat. Antara ibadah dengan kebiasaan. Kebiasaan itu contohnya wudu, ini sama dengan membasuhkan wajah ke air, membasuhkan air ke wajah atau cuci muka. Wudu itu sama prakteknya dengan orang yang mau cuci wajah, cuci muka. Yang membedakan ada pada niat. Panjenengan duduk di masjid, istirahat dengan duduk dengan iktikaf, prakteknya duduk sama. Yang membedakan adalah niat. Kalau jenengan duduk ke masjid, niat isun istirahat, yo itu istirahat, dapatnya hanya istirahat, tidak dapat pahala. Tapi kalau masuk masjid, nanti ke Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan enak, adem. Kalau panjenengan masuk nawaitul itikaf sunnatal lillahi dapat pahala. Tapi kalau nawaitul istirahah, karena mungkin di luar panas, di Masjid Nabawi adem, ya cuma dingin kok. Ya, dapatnya cuma dingin kok, tidak dapat ganjaran. Makanya niat penting yang membedakan. Kemudian sekaligus niat itu untuk membedakan selain antara ibadah dengan adat, untuk membedakan antara tingkatan ibadah. Tingkatan ibadah ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh. Ini ada pada masalah niat. Pun sementara niku yang bisa kami sampaikan, yang pasti kita niat tidak ada kecuali ibadah, titik. Karena kalau kita sertai dengan niat-niat yang lain, nanti permasalahannya sudah tidak sama. Sebagaimana sholat, inna sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya niat untuk melaksanakan umroh, menjalankan ibadah, sowan datang makam Kanjeng Nabi, sowan datang Ka'bah untuk mensyukuri atas nikmat awake waras, sehat, nikmat materi, nikmat kita diberi kesempatan. Mudah-mudahan
semua yang panjenengan niati, mulai dari dalamnya piyambak-piyambak, mulai dari rumahnya masing-masing sampai nanti pulang ke dalamnya piyambak-piyambak, rumahnya masing-masing, diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wad din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akshif anna minal bala'i ma la yakshif ghairuk. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa